Sekian Purnama, kita bekerja ini kita masing-masing, dan kita banyak menyampaikan begitu banyak ungkapan syukur kali ini. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasih lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya mementingkan kepentingan sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ia akan selalu memberikan dirinya, dan semakin banyak ia memberikan dirinya, semakin banyak pula berkat dan rahmat yang akan menerimanya. Selamat datang kita semua, Pak Heri, Mas Dendi. Selamat bertemu. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita dengan segala macam perjuangan kita. Sudah bisa menyelesaikan semua proses dan ada sebenarnya. Kita akan mencoba melihat panduan terakhir itu tentang pengalaman belajar, desain pengalaman belajar. Sudah ada perencanaan konkret dari teman-teman di kurikulum. Nanti ini 3 hal besar yang kita akan diskusikan. Ibu Pastor, naskah akademik, naskah kurikulum yang kita turunkan nanti menjadi kurikulum satuan pendidikan. Lalu panduan-panduan bukan seluruh rangkaian kerja kita selama 2 tahun ini. Nah, ini menjadi bahan dasar untuk Frater Charles menimbang entah itu mandiri maupun kelompok untuk menuntaskan apa yang harusnya kita tuntaskan. Ini memberi contoh desain pengalaman belajar satu. Lalu bagaimana KSP itu ditindaklanjuti, rekomendasi. Itu saja. Jadi ada tambahan. Itu kemudian ditambah dengan catatan-catatan lain yang menjadi salah satu
bincang-bincang mungkin untuk entah itu dari kepala sekolah kan, ada bincang-bincang dari kepala sekolah, kira-kira menjadi dukungan hambatan dan sebagainya, itu ditambahkan di bagian bawahnya, dan juga ada dokumentasi yang teman-teman siapkan. Untuk selanjutnya, karena ini kita semua bekerja secara bersama-sama dalam dinamika yang berbeda, jadi saya menyerahkan, saya mempertimbangkan teman-teman untuk nanti kita sharing. Supaya kita tahu nanti ketika kita membuat semacam apa, resume dari laporan itu sudah jelas apa yang menjadi fokus kita. Mungkin itu dulu. Materi yang tadinya sulit terbantu dengan ada di internet dan memang butuh sumber. Saya sampaikan bahwa memang sementara disusun butuh keterangan dari Santo Paulus. Kemudian dari dengan wawancara dengan kepala sekolah, bahwa sudah disosialisasikan tentang sikap dari peserta didik, kesaksian dari orang tua. Dan jika ada masalah di sekolah, mereka selesaikan secara berjenjang, mulai dari wali kelas, kemudian guru karakter, nanti dilanjutkan ke wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Dan itu menjadi tanggung jawab mereka juga. Jadi dalam hal pelayanan mereka harus untuk memperbaiki dengan serta karakter yang dituju. Untuk tenaga kependidikan, ada masukan bahwa penekanan kedisiplinan, masukan dari orang tua ini. Kemajuan perkembangan anak setelah adanya pendidikan karakter sangat baik. Ini kesaksian juga dari beberapa orang tua. Sejak kelas hal positif dan antar pegawai dan guru menjadi tempat dari guru karakter kemudian kita. Nah, pada saat supervisi kemarin, dia itu dapat jam terakhir. Kebetulan dia ajar di kelas 3B. Kelas itu panas sekali jam terakhir. Kan setelah selesai, saya ajaknya cerita, nulis bagaimana perasaannya, kita sudah selesai ini, sama-sama di kelas. Lega nih Bu. Leganya apa? Karena sudah ada supervisi. Tidak, maksudnya kan kalau kita selesai mengajar kan kita sudah buat persiapan. Setidaknya ketika kita sudah menyelesaikan, itu sudah selesai, pasti kita ada rasa tadi kurang di mana kah? Atau tadi ada rasa puas kah? Tercapai kah yang kita tujuan pembelajaran bukan anak? Itu memang juga sangat perlu, walaupun guru sudah menyiapkan sedemikian baik itu persiapan modulnya, kalau dia tidak kuasai kelas, tidak mengenal anak-anak memang agak sulit. Ya, kirimkan saya modul yang seharusnya tadi di kelas 4 jam 10.50, dia sudah kirimkan saya malam. Terus karena tadi belum membaca artikelnya, Ya, berharap bahwa dengan ada pendidikan karakter ini ya akan menjadi nilai tambah bagi sekolah kita, menjadi pembeda dengan sekolah lain. Ya, tetapi betul-betul ya kan bahwa bukan hanya tanggung jawab guru karakter, tapi itu menjadi tanggung jawab kita semua. instrumen penilaian itu perlu supaya baik. Ya, jadi juga saya lihat di
beberapa catatan saya juga. Kalau di SMP Katolik Rantetaga itu pada saat saya datang di visitasi di sana, itu mereka sudah masuk di perayaan pelajar mereka. Jadi saya lihat itu dari awal, jadi guru sudah menyampaikan juga apa yang mau dilaksanakan di perayaan raya tersebut. Nah, guru tersebut itu saya rasa juga tidak bagus dalam menyusun materi karena kemarin kemudian catatan saya kepada Bu Indri itu mungkin bagusnya kalau orang kemarin saya sampaikan bahwa boleh kalau misalnya dalam penggunaan HP itu cukup satu perwakilan dari kelompok saja supaya pembelajaran itu lebih efektif lah. Keterbatasan dalam hal membaca, jadi masih ada anak yang kurang lancar membaca masuk di jenjang SMP kelas 7 ini. Jadi itu Ibu Asa memberikan perhatian dulu, tapi bagusnya Ibu Asa karena dia memfasilitasi. SMP Katolik Inggris, guru pendidikan karakternya itu Ibu Angelina Aulayu SPD, dan pada saat melakukan visitasi bagaimana perasaannya, lalu beliau mengatakan aman juga. Nah, kemudian untuk hasil visitasi mulai dari perencanaan, kalau berdasarkan pengisian di web monitoring dan evaluasi, Ibu Angel baru mengikut 2 materi pokok dan belum mengikut sama sekali program semesternya. Maka pada saat pendampingan saya coba meminta dan Ibu Angel menunjukkan print out program semester dan sudah dibuat program semester ganjil dan juga program semester genap. Dan juga peserta didik itu masih perlu ditingkatkan sehingga peserta didik tidak mudah untuk hilang konsentrasi dan mengalihkan perhatian dari pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi sebenarnya kondisi peserta didik sebelum mulai pembelajaran, karena Ibu Angel memulainya dengan sangat baik, Ibu Angel memulainya dengan sedikit candaan sehingga peserta didik semuanya mengarahkan perhatian ke Ibu Angel.